Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen, penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nur Ihsan, mahasiswa PPG Transformasi P2 tahun 2025 di LPTK Win Wali Songo Semarang dengan NIM 25011711950 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka pendidikan uji kinerja di SDN Negeri Peterongan pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Sudah. Mari sebelum kita pelajaran agama Islam, ketua kelasnya memimpin doa. Mohon untuk amin perwakilan atau ketua kelasnya bisa maju ke depan. Sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linabi hafidina
dipandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dinasti Cahya Alam, Faisal Mega Saputra, Javier Ulul Bahri, ulas kembali pelajaran kemarin. Tentang apa kemarin? Hidup damai dengan saling Hidup damai dengan saling memaafkan. dan ketika ada kesalahan atau tidak sengaja maupun sengaja, tidaknya kita saling memaafkan. Kita hari ini akan membahas tema tentang hukum halal dan haram. Yang pertama Pak Guru bahas adalah tujuan pembelajaran dengan tema hukum halal dan haram. Yang pertama adalah murid dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, murid dapat menyebutkan dasar halal atau dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan sebab-sebab makanan itu menjadi halal atau haram. Yang keempat, murid dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bahas tujuan pembelajaran hari ini ada 4 poin yang kita bahas nanti. Yang selanjutnya dalil yang kita bahas dalil tentang hukum halal dan haram. Pak Guru bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma haramallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 87 dijelaskan ada tentang hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Yang kita bahas pertama adalah pengertian halal. Halal itu apa sih? Pak Guru jelaskan. Halal secara umum adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilaksanakan. Itu pengertian halal secara umum. Ini yang kedua adalah secara khusus. Menurut KBBI itu Kamus Besar Indonesia, halal artinya adalah diizinkan atau dilarang atau secara. Jadi halal menurut Kamus KBBI adalah diperbolehkan. Itu menurut khusus Kamus KBBI. Yang kedua adalah pengertian haram. Haram itu apa sih? Haram? Sesuatu yang dilarang, boleh. Terus tidak diperbolehkan. Jadi pengertian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi atau dilakukan, dilarang atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Berarti haram adalah dilarang atau tidak diperbolehkan. Dasar hukum halal dan haram. Kemarin Pak Guru, tadi Pak Guru bahas tentang berapa dasarnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Itu pedoman pertama umat Islam adalah Al-Quran. Allah adalah sumber utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkannya
dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti diharamkannya. Jadi kalau sudah tentuan di Al-Quran haram itu sudah haram. Yang kedua, al-hadis atau as-sunnah. Al-hadis adalah perkataan atau perbuatan, ketetapan, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi al-hadis atau as-sunnah adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Al-hadis atau as-sunnah adalah sumber kedua dari Al-Qur'an. Nah, itu landasan atau dasar hukumnya. Yang ketiga, ijtihad. Apa itu ijtihad? Pergerakan sesuatu upaya pengetahuan atau kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mustahil untuk menggali atau menemukan hukum-hukum syariat atau disebut dengan di Indonesia adalah fatwa MUI. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia. Lebih banyak terkait dengan kehalalan makanan atau pakaian, minuman atau bahan-bahan yang digunakan. Biasa kalau ada produk di belakangnya itu ada sertifikat halal, berarti sudah halal, sudah dilihat oleh MUI. Oke. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Suatu makanan itu menjadi haram. Yang pertama atau halal yang pertama adalah zat asalnya, sumbernya dari mana, ya. Yang kedua adalah sifat asalnya. Biasanya pertama itu kok sifatnya kok sudah kira-kira sudah haram, berarti seharusnya haram. Yang ketiga adalah proses pembuatannya. Ya, kalau pembuatannya kok kira-kira sudah misalnya ada penyakit sebagainya, prosesnya menjadi. Terus Pak Guru bahas yang zat asal. Nah, ini penting. Zat asal adalah menetapkan sesuatu yang haram karena zatnya seperti bangkai, dada, penerapan hukum halal dan haram. Tadi sudah prosesnya, ada zatnya, dan sekarang penerapan hukum halal dan haramnya. Yang pertama adalah penerapan dalam sikap. Contohnya, ketika kalian makan nasi, kayak makan nasi ya, nasi kotak dan sebagainya, tidak dihabiskan. Nasi bisa dibuang ke tempat sampah. Kira-kira kalau orang Jawa itu nasinya akan nangis kalau nggak dimakan, mubazir. Maka dari itu kalian membiasakan halal dan haram, itu ya. Makanya banyak yang tidak bisa makan, jangan sampai kita membuang makanan, jadinya dikasih ke orang lain atau kita dikasih ke orang lain. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Tadi sudah pernah dalam sikap. Kalau ada nasinya tidak habis, kasihkanlah orang yang. Yang kedua, menerapkan dalam perilaku, membuang sampah seperti di sekolah ini ya, sembarangan, termasuk perbuatan buruk. Karena di atas sudah menjelaskan an-nadhafatu minal 50% adalah pangkal dari iman. Maka dari itu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sekolah ini sudah ada kalau sampah banyak, ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Karena warna hijau untuk sampah yang bisa diurai atau organik. Yang warna kuning non organik. Warna merah kaca atau benda-benda yang tajam. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi, ya, seperti makanan ini juga. Suatu produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksaan halal seperti lembaga kajian akan obatan seperti makan bergizi gratis. Itu sudah ada kajiannya atau lembaga yang memeriksanya.
seperti ini, seperti pangan, obat-obatan, kosmetik, meliputi bahan-bahan alat tempat dan proses pembuatannya itu sudah ada yang kehalalannya, sudah ada pemeriksaan halal atau haramnya. Terus, nah ini adalah lagu halal dan haram. Mari kita belajar. Itu dari sedikit tentang materi halal dan haram. Nah, kira-kira ada yang belum paham atau masih ada pertanyaan? Pak Guru ajuin pertanyaan dua. Kemudian tadi halal bukan halal apa? Sesuatu yang kita boleh. Oke. Terus nomor 3, apa itu haram? Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Terus Anissa, apa dasar hukumnya yang pertama? Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Oke. Kemarin Pak Guru ini bikinnya, nanti Pak Guru tepuk 1, yes. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Tidak belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ada 3. Kemarin Pak Guru sudah membentuk kelompok 5. Oke. 5 kelompok. Oke, dibentuk kelompok urut 1, 2, 3, 4, 5. Oke, meja kursinya bisa dikelompokkan jadi satu-satu. Ada pertanyaan yang paling jelas? Jelas banget itu. Cuma 2 pertanyaan. Ya. Buktinya itu misalnya kok makanan hukumnya misalnya haram karena apa, terus buktinya prosesnya prosesnya. Dulu kasih waktu 5 menit nanti diskusikan biasanya di depan. Bukti hukumnya apa? Coba didiskusikan sama temanmu. Pak Guru kasih waktu 5 menit, nanti bisa didiskusikan. Minuman juga bisa. Nah, ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Itu bukti halal haramnya sebenarnya. Jualan itu yang bertaring itu haram. Batu.
Karena prosesnya halal. Halal. Dalam hukum Al-Quran ada ular dalam hukum Al-Quran ini dalam karena salah satu dalam karena musibah minuman alkohol itu halal itu dihukum karena sifat asalnya sama minuman air putih pun halal karena tidak perlu minuman soda halal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, menerapkan dalam konsumsi ya. Tadi Pak Guru bahas masalah makanan dan minuman. Kalau sudah ada produk halal berarti semuanya adalah sudah halal karena sudah istihad para ulama. Maka di makanan ringan atau gimana kalau ada istihad atau logo MUI semuanya adalah halal dimakan atau sekarang Pak Guru tadi sudah evaluasi. Sekarang ada tugas lembar kerja sendiri. Ini ada 5 soal dikerjakan untuk anak atau perempuan. Satu-satu. Ada 5 soal. Ya, tulis nama, kelas, tanggal, hari. Ada 5. Yang pertama adalah jelaskan pengertian halal. Definisi halal menurut kamu. Yang kedua, sumber hukum halal dan haram. Tadi sumbernya ada 3, coba diuraikan kembali. Yang ketiga, apa definisi haram kamu masing-masing? Soal yang normal sebab-sebab halal dan haram suatu makanan itu ada berapa persen? Jawabannya sudah banyak ya. Waktunya 5 menit. Setelah ini ada refleksi pembelajaran hari ini. Ada 4 refleksi. Dan kamu bisa membuat 4. Ada senyum. Setelah kamu mengerjakan, kita kasih kertas, bisa menulis pembelajaran hari ini suasananya bagaimana.
3 menit. 3 menit lagi. Nanti sama tugas kelompoknya jadikan 1. Terus tugas mandiri juga. Dua menit lagi. Ya, 1 menit. Dikumpulkan jadi 1. Sudah jadi 1. Sudah dikumpulkan. Jadi 1. Yang terakhir refleksi untuk suasana pembelajaran dengan tema hukum halal dan haram. Pak Guru kasih 1 anak 1 untuk menulis refleksi di depannya di jember. Itu dengan 1 dulu. Ya, ekspresi refleksi atau hari ini dijadikan 1. Digambar seperti depan, pilih salah satunya.
Pilih salah satu. Refleksi hari ini pada pembelajaran hari ini tentang tema hukum halal dan haram. Dan suka ini termasuk yang emosi. Senang emosi. Bisa ya? Coba kalau sudah bisa diperlihatkan. Diperlihatkan. Sudah? Sudah diperlihatkan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Gambar soal dan jawab bisa digunakan. Akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.